Pada suatu hari di kantor polisi, ada satpam encok yang udah uzur curhat di kantor polisi kalau dia telah dipermalukan sama gerombolan geng motor. Mereka telah mengambil topinya pas lagi bertugas dan Pak Satpam encok itu coba ngejar tapi kayaknya encoknya kambuh. Habis itu nyerah, merasa diisengin serta diinjak-injak harga dirinya. Sedih, lantas dia minta mohon sama Pak Polisi buat nangkep begundal-begundal itu. Keesokan harinya terjadi hal yang sama saat geng motor ngambil topi satpam itu lagi. Berbeda dengan hari sebelumnya, pas setelah topi si satpam encok itu diambil oleh anak-anak geng motor, dengan pede ia teriak. Habis itu hal yang menggemparkan terjadi. Inspektur Singam muncul dengan sigap dia nangkap lalu dilemparnya salah satu anggota geng motor kayak karung beras. Ternyata Inspektur Singam dan bawahannya sudah mempersiapkan rencana buat menggerebek geng ini. Inspektur nyuruh anak buahnya untuk memeriksa kelengkapan dokumen mereka, tapi pimpinan geng itu punya ide konyol buat menyuap sang inspektur. Mendengar itu, Inspektur Singam mengeluarkan jurus tamparan nenek imut yang membuat pemuda itu tersungkur. Habis itu Inspektur Singam nyeramahin mereka untuk tidak melakukan hal serupa. Intinya, masih banyak hal yang positif bisa mereka perbuat pas masih muda dibandingkan cuman kopdar dan ngariung gak jelas. Habis itu mereka dilepaskan. Di tempat lain, politikus bernama Guruji sedang berpidato di depan jurnalis. Dia adalah seorang politikus yang dikenal bersih bersama koleganya Vikram. Banyak lawan politiknya yang gak suka sama mereka. Dalam pidatonya, Guruji menyampaikan ia bersama tim terbaiknya ingin mengubah India ke masa depan yang lebih baik, bersih dari para koruptor. Setelah pidatonya selesai, Guruji bertemu dengan Inspektur Singam. Tersebar kabar kalau banyak lawan politik Guruji yang mengincar nyawanya. Oleh karena itu, Guruji meminta tolong kepada Inspektur Singam untuk melindunginya. Di tempat lain, seorang pemimpin keagamaan bernama Babaji lagi berceramah di depan pengikut fanatiknya. Habis ceramah, dengan iming-iming manisnya masuk surga, dia minta untuk mengosongkan dompet dan melepaskan semua perhiasan yang mereka pakai untuk diberikan ke dirinya dengan alasan untuk disumbangkan di jalan Tuhan. Ayo mirip siapa ya? Usut punya usut, ternyata Babaji dan bawahannya Prakas Rao sedang ngibulin pengikut fanatiknya buat dikuras hartanya demi kepentingan politik. Ternyata ada mantan pengikut Babaji yang kami sebut saja bernama Mawar, nama samarannya, yang tertangkap. Mawar mengaku kalau dia sebelumnya mengagumi Babaji dan menyamakannya dengan dewa, tetapi sekarang ia menyandingkannya seperti iblis setelah tahu kebusukan Babaji. Salah siapa coba percaya? Mawar menjabarkan semua kelicikan Babaji di depan mukanya. Bayangin, masa ngasih tahu kejahatan di depan pelakunya? Mawar menjabarkan kalau Babaji telah menggunakan semua uang dari sumbangan pengikut fanatiknya buat ngebeli suara untuk partai politiknya. Belum lagi Babaji juga pernah gol 3 gadis di bawah umur. Babaji terenyuh mendengarnya. Ia pun langsung berbaik hati buat mengasih liburan Mawar jalan-jalan ke sang pencipta. Di tempat lain, setelah Inspektur Singam ngobrol sama imam masjid, seorang cewek cantik menghampirinya bernama Afni yang merupakan sahabat dari Inspektur Singam. Dia ngajak Singam buat makan di kedai kopi. Di kedai, cewek yang doyan makan itu mesen banyak makanan buat ngerjain sang inspektur supaya dia dibayarin semua tagihannya. Setelah itu, Afni curhat tentang kesibukannya di bisnis salonnya yang ia rintis. Pas Singam keluar dari kedai, dia dicengin sama anak buahnya. Katanya suruh kawin karena umurnya sudah gak muda lagi. Lalu salah satu bawahan Singam bernama Mahes meminta izin untuk cuti karena ingin mengantar istrinya pulang kampung, dan Singam pun memperbolehkannya. Saat malam hari, ingat geng motor di awal film ini, mereka berulah lagi dengan cara memakan makanan street food yang mereka pesan di depan parkiran salon orang. Belum cukup sampai di situ, geng motor itu juga mengusir pelanggan salon dan tidak boleh masuk ke dalam karena dianggap mengganggu tongkrongan mereka. Terjadi perdebatan antara anggota geng motor dengan Afni, si pemilik salon. Merasa jengkel, Afni menelpon Inspektur Singam yang merupakan kerabatnya. Sedatangnya di lokasi, ia langsung menggelandang geng motor itu ke kantor polisi. Di sana Inspektur Singam memanggil dan menasehati para orang tua geng motor itu. Ia bilang kalau anak-anak remaja masih di bawah pengawasan orang tuanya. Harusnya sebagai orang tua lebih mengawasi tindakan anak-anak mereka. Ketua geng motor ketakutan kalau malam ini sepertinya dia bakal dipenjara, tapi babenya punya ide. Dia ngedeketin Inspektur Singam untuk mau menerima sogokannya dengan jaminan anaknya dibebaskan dari segala
segala tuduhan. Mendengar itu, inspektur marah lalu ngeluarkan jurus tamparan nenek silat ke wajah bapak itu sampai muter-muter kayak gasing. Setelahnya si Babe menyuruh anaknya dan anggota geng motor lainnya buat minta maaf sama Afni yang mereka kira adalah istri Singam, padahal belum jadi istri, masih TTM, teman tapi mesra. Pas perjalanan pulang, Afni nanya kenapa Singam melepaskan mereka. Alasan Singam melepaskan anak-anak itu adalah untuk memberikan efek jera. Kalau mereka dipenjarakan, nanti pas keluar dari penjara mereka nggak akan takut lagi sama siapapun alias jadi penjahat beneran. Singam pun juga menambahkan kalau tugas polisi itu membasmi kejahatan, bukan membuat mereka menjadi jahat. Wah, bijak sekali Om Kumis ini. Di malam yang sama, Mahes, bawahan Singam yang minta cuti tadi, melaju ngebawa mobil ambulan yang berisi uang dengan kecepatan tinggi. Tapi saat ia melaju kencang, mobil yang dikendarainya ditabrak oleh truk molen dari arah yang bersimpangan hingga terpental nyebur ke dalam sungai. Keesokan harinya, Babaji datang menemui Guruji yang sedang bersama Vikram. Dengan segala tipu dayanya berusaha buat nawarin koalisi partai demi pemenangan pemilu dengan Guruji. Tapi Guruji tidak terpengaruh dengan tipu daya mereka serta menolak tawaran itu mentah-mentah. Merasa kecewa, Babaji dan Prakas Rao akhirnya pergi. Di kantor polisi, masih ingatkah sama Mahes yang minta cuti 2 hari? Nah, ini istrinya nyariin karena sudah 2 hari nggak ada kabar dari suaminya. Istrinya bilang kalau terakhir dia nelpon di Wairgat, salah satu kota di India. Setelah itu nggak ada kabar lagi. Mendengar itu, Inspektur Singham beserta jajarannya pergi ke sana. Inspektur menyuruh tim penyelam buat mengecek ke dasar sungai. Setelah pencarian intensif, akhirnya ditemukan mobil ambulans di dasar sungai, lalu diangkatnya memakai kren. Ternyata bangkai ambulans itu membawa uang bertumpuk-tumpuk di belakangnya, dan ternyata Mahes adalah supir yang membawa ambulans itu sudah dalam keadaan membiru. Melihat itu, Singham pun langsung kaget. Tiba-tiba segerombolan jurnalis datang ke lokasi TKP. Salah satu top jurnalis yang datang dan dikenal kritis bernama Mirashori. Gara-gara wanita ini, berita tersebut menjadi viral. Ia menyimpulkan bahwa ambulans tersebut adalah milik organisasi Babaji dan mempertanyakan kaitannya dengan Mahes yang merupakan anggota polisi yang sedang membawa mobil tersebut yang berisi uang yang banyak. Pas istri dan ibu Mahes lagi berduka, banyak wartawan usil yang datang dan nanyain pertanyaan yang menyudutkan. Tetapi Inspektur Singham dengan bijak bilang sama mereka untuk tidak berspekulasi sambil menunggu hasil temuan polisi. Begitu juga pas Babaji diwawancarai sama Mirashori. Ia berdalih kalau ambulannya telah dicuri sama seseorang dan dia katanya sudah membuat laporan seminggu yang lalu. Berita ini terdengar ke kuping Inspektur Singham. Mereka akhirnya mengecek CCTV di suatu tol. Setelah dicek, mereka menemukan ambulans tersebut di mana supirnya saat itu bukanlah Mahes. Bahkan dalam sebulan sudah hampir 10-12 kali bolak-balik menggunakan tol yang sama. Usut punya usut, mobil ambulans itu diketahui melalui rute jalan kampung. Habis itu, Inspektur Singham beserta bawahannya akan segera melakukan penyelidikan lebih dalam lagi. Sebelum memulai penyelidikan, Inspektur Singham singgah ke rumah Mahes, bukan buat ngapelin janda ya, tapi buat silaturahmi. Istrinya bilang kalau cita-cita Mahes selama ini adalah menjadi polisi yang jujur kayak Singham. Ia menambah kalau Mahes nggak peduli apa kata orang, yang penting dia cuma peduli sama nasihat Singham yang diberikan kepadanya. Mendengar itu, Singham terenyuh dan berjanji bakal mengungkap kasus ini dan membersihkan nama Mahes. Setelah itu, Inspektur Singham pergi menuju ke kediaman Babaji untuk melabraknya dan melakukan investigasi. Di sana ia mengancam Babaji bahwa ia akan membongkar kasus ini. Ia juga memberikan pertanyaan kepada Babaji yang sulit dijawab olehnya. Lalu datanglah Prakas Rao sambil membawa centeng. Centeng songong itu nggak suka sama Singham karena dinilai tidak sopan kepada Babaji, karena Babaji sebagai tokoh agama haruslah dihormati dan dikultuskan. Lalu dengan cepat Singham mengeluarkan jurus tamparan singa bunting kepada centeng botak itu yang membuatnya hilang dari peredaran. Singham juga mengancam Babaji dengan pasal terkait penggelapan uang serta pembunuhan dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati kalau terbukti bersalah. Merasa dipermalukan, Babaji bakal ngebales apa yang dilakukan Singham kepadanya. Pas lagi konvoi, Singham mengungkapkan dugaannya ke Guruji bahwa Babaji adalah tokoh yang bertanggung jawab atas kematian Mahes. Guruji juga setuju apa yang diomongin sama Singham. Oleh karena itu, dia juga pengen menginvestigasi kasus ini. Di perjalanan, Inspektur Singham melihat
melihat gelagat aneh dari orang-orang di sekitar seperti mereka sedang diawasi. Tiba-tiba ada truk besar di tikungan melawan arah dan menabrak konvoi. Dah kejadian begitu mereka langsung disergap oleh gerombolan bersenjata. Adegan tembak-menembak pun terjadi. Inspektur Singham berusaha mengamankan Guruji. Apes, habis asik-asik nembak-nembak, pelor bawahan Singham habis. Tiba-tiba Singham melayang kayak jin botol, nembakin kawanan penjahat yang mengancam nyawa anak buahnya. Keadaan makin tidak seimbang pas Inspektur Singham memakai AK-47 buat nge-carry anak buahnya dan berhasil membuat penjahat itu pada tepar. Tiba-tiba ada dua centeng misterius datang di seberang perlintasan kereta api. Guruji melihat mereka menargetkan Inspektur Singham yang lagi asyik menghabisi musuhnya. Refleks Guruji lari langsung ke arah Singham dan menjadikan dirinya tameng. Seketika Guruji tertembak dan nyawanya nggak tertolong, sedangkan dua centeng misterius itu berhasil lolos. Ini adalah kejadian yang sangat memalukan yang terjadi di institusi polisi serta pukulan telak bagi Singham. Ia mutusin untuk resign setelah banyak tekanan dan pemberitaan dari media, walaupun kepala polisi melarangnya karena ia menilai Singham sudah melakukan yang terbaik untuk melindungi Guruji. Habis itu Singham mendapat telepon dari ayahnya yang ngajak pulang ke kampung halaman buat healing. Ayahnya bilang kalau Afni, wanita pemilik salon itu, juga ingin ikut pulang kampung karena dia mau nengok orang tuanya. Habis itu Singham dan Afni bergegas pulang bareng-bareng ke kampung halaman mereka. Saat mau pulang mereka dicegat sama reporter usil yang mau menjelekkan Singham dengan pertanyaan-pertanyaan yang provokatif. Afni nggak terima, lalu dia mengamuk dan menghajar kedua orang itu yang dinilai tidak sopan. Pas mereka lagi beristirahat makan, di TV mereka lihat kalau sosok Afni jadi viral karena mukulin kedua orang tadi. Menurut temannya di telepon, video tersebut tersebar di internet sampai jutaan viewer. Mendadak nama Afni menjadi famous dan jadi selebritas internet sekarang. Efek terkenalnya sampai saat pas mau dia bayar tagihan pesanannya, pemilik warung gak mau dibayar uang, melainkan hanya dengan selfie bareng. Sesampainya di kampung, Singham dan Afni bersilaturahmi di antara keluarga mereka. Lalu tiba-tiba Singham pengen pergi ke Fadapur karena ada hal penting. Sesampainya di sana, dia mengendap-endap masuk ke dalam sebuah gudang mencurigakan sembari kontakan sama bawahannya yang bernama Daya. Keesokan harinya Singham pengen pergi ke Fadapur lagi. Tiba-tiba ibunya Afni bilang kalau Afni pengen pergi ke kuil yang ada di tengah perjalanan menuju Fadapur. Habis itu Singham bersedia mengantarkan Afni ke sana. Setelah mereka berdoa di kuil, Singham dikejutkan oleh kedatangan teman perempuannya yang bernama Menka. Rumahnya berada di Fadapur yang jaraknya cuma 2 km dari kuil itu. Afni mulai curiga sama Singham kalau selama ini dia ke Fadapur cuma mau ngapelin Menka. Menka mengajak Singham ke rumahnya buat ngobrol. Mendengar ajakan itu, Singham nyuruh tukang bajai buat nganter Afni pulang. Habis itu mereka pergi berduaan naik mobil. Tetapi Afni nyuruh tukang bajai buat ngejar mobil Singham. Di dalam mobil, Menka curhat meminta bantuan Singham buat tolongin dia untuk ngomong sama orang tuanya agar diperbolehkan menikah dengan pria pujaan hatinya. Soalnya orang tuanya ngefans sama Singham. Pasti kalau Singham yang bicara kepada orang tuanya pasti diperbolehkan. Pas mendengar permohonan itu, Singham akhirnya setuju. Di belakangnya Afni menyuruh tukang bajai buat ngebut lebih kencang lagi. Tapi kata tukang bajainya, ini bajai bukan pesawat jet, jadi dah paling kenceng nih sekarang. Belum puas, akhirnya gantian Afni yang nyetir. Ia berhasil menggeber bajai butut itu sampai kecepatan yang paling cepat. Tukang bajai yang duduk di kursi penumpang ketakutan. Katanya takut nyampe, tapi nyampenya ke akhirat. Sesampainya di tujuan, Singham bilang sama Menka kalau ada yang mau dia kerjakan sebentar. Habis itu Singham berpisah haluan dengan Menka. Tiba-tiba Menka didatangin pacarnya yang bernama Asis karena ada hal penting yang mau dibicarakan empat mata. Jadinya mereka buru-buru masuk ke dalam rumah dan pintu ditutup rapat-rapat. Asis bilang kalau dia sudah dijodohkan sama wanita pilihan orang tuanya. Menka kesal sama cewek yang naksir sama kekasih pujaannya, Asis. Dia pun mengeluarkan sumpah serapah yang ditujukan kepada cewek itu. Afni tiba-tiba datang dan menguping pembicaraan mereka. Dia kira yang sedang berduaan di dalam itu adalah Singham dengan Menka yang kedengarannya lagi ngomongin dia sambil mengolok-olok. Di tempat lain, Singham mendatangi gudang yang sama. Dia melihat dua orang pria masuk ke dalam. Dia juga masih kontakan dengan Daya bawahannya yang juga lagi memata-mata
ngata-ngatain orang di sekitar tempatnya. Sepulangnya Afni nyeritain kelakuan Singham ke ibunya kalau Singham adalah laki-laki bejat yang suka main perempuan. Habis itu dia mengajak mereka semua sekeluarga buat nangkep basah Singham yang katanya lagi asik berduaan bersama Menka. Saat Menka lagi asik berduaan sama Aziz, Afni datang bawa satu kompi buat menggerebek rumah Menka. Menka yang panik buru-buru menyembunyikan Aziz di balik tirai. Afni berhasil masuk ke dalam dan ngerusuh. Ia menuduh Menka menyembunyikan Singham. Lalu dia melihat ada sepatu di balik tirai. Singham datang tetapi dia tidak mau ngasih tahu ke Afni. Afni buka tirai itu dan ternyata ia menemukan adalah Aziz bukan Singham. Malu nggak tuh? Makanya cemburu buta itu tidak baik. Habis itu Singham berdoa di Sungai Gangga. Bawahannya yang bernama Daya menelpon Afni yang ngangkat telepon itu. Daya bilang ada hal penting yang harus diomongin sama Singham, tapi ia tidak mau membocorkan rahasia ini kepada siapapun. Tapi Afni menolak ngasih teleponnya ke Singham dengan alasan Singham lagi berdoa. Afni memaksa untuk meminta mengasih tahu ke dia tentang rahasia apa yang mau diomongin. Karena mendesak, akhirnya Daya memberitahu pesan ke Afni untuk disampaikan ke Singham bahwa seseorang bernama Altaf sudah muncul di tempat persembunyiannya di gudang Fadapur. Habis itu Afni ngasih tahu kabar itu ke Singham dan Inspektur Singham langsung buru-buru pergi menuju gudang yang pernah ia kunjungi waktu di Fadapur. Afni bertanya-tanya apa yang pengen Singham lakuin sehingga begitu mendesak. Dengan terpaksa Singham membeberkan rahasia yang ia sembunyikan sama Afni dan orang tuanya. Pas balik kampung halaman, selama ini dia di bawah penugasan khusus dalam misi penyamaran buat menyelidiki aktivitas Babaji dan Prakas Rao. Polisi menduga mereka lah dalang di balik kematian Guruji pas insiden penembakan waktu itu. Tapi saat polisi melakukan penyelidikan tidak ditemukan adanya bukti. Makanya kasusnya ditutup. Oleh karena itu Singham ngelakuin misi penyamaran buat nemuin bukti dan menjerat Babaji beserta para bawahannya ke penjara. Diduga ambulan yang membawa uang hasil kekayaan Babaji disembunyikan di gudang itu oleh orang yang bernama Altaf. Di gudang, Altaf lagi asik packing uang. Dia berencana buat mendistribusikan uang itu untuk partai dalam rangka pencoblosan. Tiba-tiba pahlawan kita Inspektur Singham datang. Pertarungan dibuka dengan tendangan ngeper. Terjadi baku hantam edan bin geblek Singham versus anak buah Altaf yang bikin penonton melongo. Setelah serangkaian adegan battle yang di luar akal manusia sehat bin waras, akhirnya centeng terkuat Altaf muncul. Si botak Eji ini pengen menantang kejantanan Inspektur Singham, tapi naas nasibnya berakhir dijadikan sensek. Habis itu Altaf nodongin pistol, tapi Singham langsung menyabet pistol itu lalu mencakar Altaf hingga membuatnya pingsan. Berita hot ini tersebar di mana-mana. Prakas Rao menemukan Vikram. Ia mengancam akan memenangkan permainan ini bersama Babaji, tapi Vikram tidak takut akan ancamannya. Ia percaya kalau kebenaran pasti akan menang. Ia pun memutuskan koalisi politiknya dengan partai Babaji. Di rumah Singham, Afni marah kepada Singham. Ia merasa dipermainkan olehnya dikarenakan Singham pulang kampung bukan karena untuk bermain dan melepas stres dengannya serta keluarganya, melainkan hanya demi tugas. Sadar akan hal itu, Singham meminta maaf kepada Afni dan membujuknya. Di tempat lain, Prakas Rao memberikan info tentang ditangkapnya Altaf oleh kepolisian Babaji. Yang mendengar itu langsung marah. Dia berjanji akan membalas perbuatan Singham. Di kantor polisi, Singham beserta anak buahnya ingin melakukan pemindahan tawanan Altaf dari Fadapur ke Mumbai untuk diadili. Saat di jembatan terlihat mobil konvoi minibus hitam ngacir menyalip mobil konvoi polisi yang ditumpangi Singham. Salah satu di antara mereka menembakkan granat berpeluncur roket ke arah konvoi polisi hingga menyebabkan ledakan. Setelah itu terjadi tembak-menembak antara polisi dengan para penjahat itu. Pistol Singham habis pelor. Anak buahnya ngasih AK-47 ke Singham. Yang nge-carry penjahat-penjahat itu dibuat tidak berdaya. Singham menyuruh anak buahnya mengeluarkan Altaf dari mobil tahanan untuk menjaga keselamatannya. Pas dikeluarkan, Altaf malah ketembak sama penjahat. Setelah dicek denyutnya, Altaf masih hidup dan Singham memerintahkan untuk menjaga Altaf karena ia harus tetap hidup dengan bayaran apapun. Di keadaan yang mendesak ini, keluarlah kekuatan ruh biji harimau purba masuk ke diri sanubari Inspektur
Singham membuatnya perkasa dan memiliki keberanian tanpa batas, ditambah Infinite Pelor AK-47 membuatnya tidak terkalahkan. Satu demi satu penjahat disikat olehnya, tapi ada penjahat sok nyali gede modal ekstra jos berhasil menembak pinggang Singham. Apesnya pelor penjahat habis, Singham ingin dibantu bawahannya, tetapi ini sudah menjadi semakin personal. Singham pun mengamuk dan mengejar penjahat yang lari terbirit-birit bak harimau lihat lawan jenis. Lalu ia memberondong mereka sampai overkill. Di rumah sakit, Daya bawahannya memberi kabar kalau Altaf koma. Ia juga memberitahu bahwa jika Altaf mati, semua usaha mereka selama ini akan sia-sia. Di tempat Babaji, anggota partai Babaji membeberkan data elektabilitas Babaji menurun akibat dampak dari kematian Guruji yang dikaitkannya dengan dirinya. Di tempat yang sama, anak buah Prakas Rao membeberkan kalau Altaf dijaga ketat oleh kepolisian di rumah sakit dan tidak ada ruang untuk bisa masuk ke area di mana Altaf dirawat. Prakas Rao berasumsi polisi hanya sibuk menjaga Altaf, tapi tidak dengan yang lainnya. Ia membuat ide untuk menebar teror bagi siapa saja yang masuk ke dalam kabinet Guruji beserta pendukung-pendukung partainya, serta sesiapapun yang berkaitan dengan Singham. Ia memberikan ancaman kepada mereka agar mau menuruti semua perintah dan suruhannya untuk melepaskan kongsi dengan Vikram serta mengundurkan diri dari dunia perpolitikan. Saat geng motor datang, mereka melihat salon Afni dalam keadaan mencurigakan. Saat mereka masuk, mereka melihat Afni sedang diancam oleh seorang pria. Tanpa ragu, geng motor itu langsung menyerbu pria jahat itu. Seketika terjadilah baku hantam antara gerombolan geng motor dengan para penjahat. Tiba-tiba Singham datang dan menghajar semua penjahat itu. Setelah semuanya kalah, Singham dihormati dan disambut bak pahlawan. Saat Prakas Rao sedang berkampanye, tiba-tiba ia digampar oleh Afni. Merasa dipermalukan, ia menyuruh Singham untuk menangkap para wanita termasuk Afni. Tetapi Singham menolak, dikarenakan menurut hukum di India, hanya polisi perempuanlah yang boleh menangkap sesama perempuan. Setelah itu, polisi perempuan datang untuk membawa mereka. Prakas Rao sadar ini adalah jebakan Singham yang dibuatnya untuk mempermalukannya di depan umum. Afni dan teman-temannya langsung dibebaskan tanpa syarat. Setelah itu, para polisi juga membawakan makanan enak buat mereka. Di malam hari, Singham mendengar bahwa istri Mahesh beserta ibunya mau pergi dari rumah kontrakan karena tetangga sekitarnya berpikiran buruk tentang Mahesh dikarenakan ia dituduh polisi korup. Tiba-tiba bawahan Singham datang memberi kabar bahwa ditemukan beberapa anak yang mendapat uang sogok untuk mencoblos salah satu paslon. Mereka mendapati dibayar sebesar 5.000 rupiah. Akhirnya Singham memukuli mereka dengan tongkat. Emaknya nggak terima anaknya dipukuli datang. Ia bilang kalau duitnya sangat berguna bagi orang miskin untuk berobat dan memenuhi kebutuhan beberapa hari ke depan. Dalam keputusasaannya, Singham sadar semestinya yang diadili adalah Babaji dan kroninya, bukan rakyat. Setelah itu Singham mendapatkan kabar dari Daya kalau Altaf mulai sadar dari komanya. Mereka pun bergegas ke rumah sakit. Di depan Singham, Altaf membeberkan semuanya tentang uang yang dibawa oleh ambulans yang disimpan di gudangnya adalah milik Babaji untuk dipergunakan membeli hak suara saat pemilu nanti. Dia juga menceritakan kejadian di mana Mahesh malam-malam mendatangi mereka ingin membantu saat ambulannya mogok. Mahesh juga sempat bilang kalau ia adalah polisi yang selalu mengayomi masyarakat. Altaf dan temannya menjadi waspada karena mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Mahesh menjadi curiga dengan gelagat Altaf dan mengendus ada sesuatu yang tidak beres. Dia mencoba menggeledah isi ambulans sendirian. Ternyata banyak uang di dalamnya. Rahasianya bocor, Altaf pun ingin menembak Mahesh, tapi Mahesh berhasil kabur dengan membawa ambulans itu sampai akhirnya ia ditabrak oleh truk molen hingga terpental ke sungai. Altaf juga bilang kalau aktor intelektual di balik penembakan Guruji adalah Babaji. Besok harinya saat Babaji sedang khotbah, Singham datang bersama anak buahnya untuk menangkap Babaji. Di depannya, Singham membeberkan semua rencana busuk Babaji yang sudah terbongkar. Salah satu pengikut fanatik Babaji menjadi biang provokator. Ia bilang bahwa ini sama saja kriminalisasi pemimpin agama, lalu yang lainnya jadi ikutan rusuh dan melawan polisi. Terjadi kekacauan dan kericuhan. Akhirnya polisi melakukan perlawanan dan berhasil memukul mundur pengikut fanatik. Saat Babaji digiring ke mobil polisi, tiba-tiba anak buah Babaji melemparkan bom molotov ke arah mobil sehingga mobil tersebut terbakar. Alih-alih dibawa memakai kendaraan, Babaji digiring ke kantor pengadilan jalan kaki. Prakas Rao membayar orang suruhan buat demo besar-besaran untuk menjatuhkan Singham beserta institusi polisi. Terjadi demo di mana-mana serta menghasut berbau sara yang tadinya hanya sekedar isu politik menjadi konflik agama sehingga terjadi kerusuhan dan kericuhan di mana-mana. Ini ceritanya mirip di suatu negara mana ya? Saat Babaji ingin digelandang
memandang ke pengadilan, Babaji secara diam-diam memberikan kode ke anak buahnya yang menyusup untuk melakukan aksi. Tiba-tiba terjadi ledakan sehingga membuat orang kocar-kacir tidak terkendali atas suruhan Babaji. Saat orang kocar-kacir panik, seorang asasin secara senyap menembak Altaf memanfaatkan situasi yang sedang ricuh membuat polisi kecolongan. Setelah dicek oleh Daya, Altaf yang merupakan calon saksi di pengadilan untuk mengungkapkan kejahatan Babaji akhirnya tidak terselamatkan. Nih orang tidak berguna banget. Pertama nyaris mati, sekarang mati beneran. Cuma ngerepotin aja. Melihat banyak korban yang berjatuhan, Singham kesal karena nggak bisa berbuat apa-apa. Saat melihat berita di televisi diberitakan bahwa Babaji dilepaskan oleh pengadilan dikarenakan kurangnya bukti untuk menahannya. Dalam keputusasaannya, Vikram menasihati Singham untuk sementara melupakan kasus ini selama beberapa bulan ke depan. Singham juga ingin dipindahkan ke sektor lain dan juga mendapatkan kenaikan pangkat secara terhormat. Jika Vikram menang pemilu, kasus akan dilanjutkan dengan Singham sebagai penyelidik. Tapi Singham dan anggota polisi yang lain tidak terima begitu saja. Ia dan rekan-rekannya bersama-sama melepaskan seragamnya dan ingin menangkap dan mengadili Babaji dan Prakash Rao dengan gaya pengadilan jalanan, tidak sebagai polisi yang melalui prosedur hukum dan tata administrasi yang berbelit-belit, melainkan sebagai rakyat biasa. Kabar tersebar di antara polisi yang lainnya. Mereka pun ikut dalam misi ini. Semua polisi dari berbagai sektor berkumpul bergabung menjadi satu. Wah, seperti ini gangster. Di markas Babaji, Prakash Rao sudah mengumpulkan centeng-centengnya buat lawan gerombolan-gerombolan gangsternya Singham. Gerombolan-gerombolan gangster yang dipimpin Singham datang dan menyerang markas Babaji. Terjadi baku hantam antara gerombolan geng polisi yang dipimpin Singham melawan centeng-centeng bayaran dari Babaji. Babaji dan Prakash Rao tahu mereka terdesak. Mereka pun lari masuk ke dalam ruangan, tetapi Singham dan anak buahnya berhasil masuk ke dalam dan melanjutkan baku hantam. Prakash Rao mencoba lari dan bersembunyi saat Babaji digampar bolak-balik sama Singham. Sehabis digebugin, Babaji yang sudah babak belur langsung minta ampun dan memohon untuk menghentikan semua ini. Prakash Rao yang bersembunyi juga ikut digelandang bersama Babaji. Pengen aman sendiri, Prakash Rao membeberkan semuanya tentang kejahatan Babaji, dari soal suap, pembunuhan, hingga perogohan gadis di bawah umur. Tidak sadar perkataannya telah direkam oleh Maira Suri yang disiarkan media secara langsung di seluruh penjuru siaran televisi dan disiarkan oleh miliaran manusia yang ada di India. Saat Singham ingin menembak mereka berdua, Maira Suri melarang Singham untuk mengotori tangannya sendiri. Lagi pula ia sudah memiliki cukup bukti untuk memenjarakan mereka, biar mereka sendiri yang akan diadili dengan cara yang sah. Setelah mereka ditangkap, Singham memiliki rencana untuk menjebak mereka dengan memberhentikan mobil pembawa tahanan di daerah terpencil. Ketika truk besar menabrak mobil tahanan itu hingga nyangsang ke gardu listrik hingga menyebabkan ledakan dahsyat, membuat keduanya tewas dan dianggap media sebagai kecelakaan. Begitulah alur cerita film dari Singham 2. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Dukung channel ini ya guys. Jangan lupa share. Until the next video. Ciao.